giveaway $100 untuk 2 orang. Syaratnya kalian bisa baca sendiri dan jangan lupa kalian klaim dagger di setiap video. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama Kujok Kripto dan saham di sini. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang PP ya. Nah, jadi ini bakalan update untuk hari ini gimana keadaan PP. Sebenarnya ini kita udah jauh-jauh hari udah kita kasih tahu ya. Bahkan kemarin atau ya tanggal 29 gitu. Ini sekarang tanggal 30. Nah, tanggal 29 kita udah kasih info bahwasannya ini PP memang harus dibeli teman-teman gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia udah ada di area demand gitu ya. Nah, jadi walaupun itu adalah demand minor gitu ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa, tetap bisa dibeli gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu mau nunggu di bawah lagi ya itu terserah kalian gitu. Nah, tapi untuk kalian kalau misalnya mau update PP per hari ya kalian bisa join juga nih ke dalam grup Telegram, linknya ada di deskripsi gitu. Oke, sekarang untuk Crypto Bubbles dulu kita lihat ya. Ini bahwasanya market cap-nya di sini hijau, yang pastinya Bitcoin naik 3,1% setelah FOMC tadi malam. Nah, itu hasilnya itu pokoknya menguntungkan untuk Bitcoin, pastinya untuk market nggak ada penambahan inflasi dan lain-lain suku bunga, tapi yang jelas itu menjadi berita positif untuk kita gitu. Nah, kalau untuk news mungkin di sini kita akan coba ya cek satu persatu lah nanti yang menurut kita ada hubungannya dengan market gitu dan potensial gitu. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ini apa nih, tarik ini dari Watcher Guru, kita akan lihat. Nah, di sini ini Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Nah, ini memang yang paling berpengaruh ya terhadap market, terutama di forex. Ini juga mengaruh banget ya. Nah, jadi di sini bank sangat mampu melayani nasabah kripto gitu. Wow, berarti seakan-akan bank ini lebih besar nominalnya daripada kripto. Tapi sebenarnya memang benar ya gitu. Mata uang fiat itu masih lebih besar eksistensinya dibandingkan kripto yang masih digital gitu. Tapi untuk saat ini ya begitu, kita nggak tahu ya 10 atau 20 tahun ke depan gimana. Nah, bisa jadi nanti 10 atau 20 tahun ke depan mata uang digital cryptocurrency itu lebih mendominasi gitu. Nah, di sini kita lihat nih ada berita PP tanggal 30 kemarin. Nah, apa nih guys? Nah, jadi di sini PP bakalan listing di Bitflyer pada tanggal 30. Untuk hari ini kita akan coba lihat pergerakannya ya, apakah setelah di listing dia bakalan naik gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak naik ya biasa aja sih sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nanya ya bedanya DEX sama cek itu apa, di sini kita akan kasih tahu nih bedanya DEX dan cek gitu, karena masih banyak yang belum tahu nih guys ya. Nih udah ada sebenarnya di Google, kalian langsung saja baca nih pertanyaan yang kemarin nanya, bang bedanya cek sama DEX gitu ya. Nah, kenapa aku bahas ini, karena bentar ya. Nah, jadi cek itu centralized exchange, nah jadi di sini DEX decentralized exchange gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, cek itu contohnya Binance dan DEX itu seperti kayak Trust Wallet dan lain-lain. Nah, hubungannya sama ini apa gitu ya, hubungannya sama listing ini. Nah, yang listing ini di Bitflyer ini adalah cek teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya kalian mau beli sesuatu koin meme yang potensial, kalian belinya di DEX ya, atau juga koinnya masih bisa di swap gitu. Tapi kalau misalnya kalian belinya di cek gitu, itu udah nggak ada harapan lagi sih teman-teman ya. Jadi kayak itu tuh biasanya kalau udah listing di cek itu biasanya dia bakalan turun bukannya naik gitu ya. Mungkin ada beberapa yang naik dan yang turun lebih banyak gitu harusnya itu ya. Oke, di sini kita coba cek dulu nih apa nih guys. Bagaimana jika PP-nya melakukan hal yang sama seperti tahun lalu, yaitu menelusuri kembali sekitar 50% dan pasar meme coin lainnya unlock dan PP jadi raja gitu.
Nah, sebenarnya bisa-bisa aja sih PP jadi raja walaupun yang lainnya anjlok gitu ya. Tapi kan ingat teman-teman, biasanya kalau marketnya nggak mendukung, PP pun juga tetap bakalan turun gitu ya. Nggak semuanya koin itu bisa berdiri sendiri, enggak guys. Jadi banyak kan koin itu dia bukan berdiri sendiri, tapi dia bahkan ngikut sama si Bitcoinnya gitu. Jadi apa yang terjadi sama Bitcoin, ya itu yang bakalan terjadi sama market gitu. Karena emang susah banget ditebak sekarang di market-market yang kayak gitu. Nah, kita akan coba kembali ke bagian sini ya, back to topic gitu. Apa yang terjadi sebenarnya sama si PP? Kenapa dia masih bisa lanjut naik gitu ya? Sekuat apa sih sebenarnya dia gitu? Coba kita akan ganti ke time frame 4 jam aja teman-teman. Nah, di time frame 4 jam ini sebenarnya kita lihat di sini ada minor ini ya, minor demand di sini. Nah, sebenarnya kita udah kasih analisa dari jauh-jauh hari teman-teman nih, kalian bisa lihat nih. Nah, dia udah sentuh di 11.57 dan akhirnya dia lanjut naik gitu. Nah, sampai ke berapa sih kekuatannya untuk naik gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lihat si PP ini naik gitu ya, sanggup naiknya itu mungkin hanya ke sini dulu teman-teman. Kalau misalnya ini jebol baru dia naik lebih lanjut ya. Nah, ini yang kita kasih garis warna hijau atau di 14.40. Artinya kalau misalnya kalian mau lihat ya, si PP bakalan naik dari harga sekarang itu sampai ke yang garis hijau itu hanya 12% gitu teman-teman. Kalau misalnya nanti yang garis yang sekarang dianggap resisten itu bisa jebol gitu ya, nah itu artinya dia bakalan menuju ke tahap berikutnya. Tapi kita tunggu aja deh reaksinya gimana setelah di sini. Kalau misalnya reaksinya dia sanggup gitu ya, maka dia bakal bisa ke area sini teman-teman nih. Bisa ke area sini. Kita akan kasih blok nih. Ya, nah ini dia. Ini dia. Nah, jadi dia bakalan bisa ke area sini atau ke area 21 gitu. Nah, nanti di area 21 ini bakalan kerinjek lagi. Gitu ya kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya ini gambaran kasarnya kalau menurutku ya teman-teman. Nah, ini dia bakalan membentuk IHNS gitu. Nah, tapi kita akan tunggu dulu. Kalau misalnya dia nanti sanggup ke area 21 sini, maka dia akan membentuk IHNS gitu. Nanti kalian bisa short aja kalau dia udah di 21 dan kalian bisa take profit di garis hijau. Itu kurang lebih sih untuk gambaran si PP. Nah, jadi makanya kalau kalian misalnya mau beli PP dari harga sekarang di spot bisa-bisa aja. Jadi kayak kalian cicil dari sekarang PP terus nanti take profit di angka sini. Artinya kalian bisa dapat kurang lebih sekitar berapa persen? Kita cek dulu. Nah, di sini kalian bisa dapat 66% teman-teman. Nah, itu lumayan bagus lah ya. Jadi silakan kalau kalian mau beli PP. Nah, jadi intinya beli PP dari sekarang terus nanti kalau ke 11.57 lagi kalian bisa cicil lagi koin satu ini. Gitu ya. Kalau untuk si Bitcoin ini sih harganya berapa sekarang? Di 104.947. Ya, lumayan sih 104.947. Nah, jadi intinya ini bakalan main-main di area sini dulu dan koreksi. Oke, jadi silakan yang mau beli. Thank you udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum.